Oke, salam jumpa pada pembahasan materi SQL. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang group function. Ada sum, ada min, ada max, ada count, dan ada average. Nah, seperti single row function, kita juga bisa menseleksi data ya. Kita juga bisa menseleksi data berdasarkan hasil group function. Ya, kita juga bisa menseleksi data berdasarkan hasil group function. Nah, seperti apa contoh seleksi data berdasarkan hasil dari group function? Ya, tunggu sebentar. Oke. Nah, sekarang pertama-tama saya mau mencoba nih, sama seperti menggunakan query yang saya buat pada video sebelumnya. Saya mau mengambil daftar karyawan, bukan daftar karyawan ya, daftar bagian atau di sini department ID beserta jumlah karyawannya. Nah, query-nya kalau di video lalu seperti ini kan. Select department ID, count employee ID from employees, group by department ID. Saya jalankan. Maaf ya, ini pakai masker jadi agak sesek sedikit, tapi ini mulut saya sariawan. Nah, ini sudah keluar hasilnya. 6, 6, 90 ini 3, 20 ini 2, 50 ini 45. Nah, dari sini saya mau memfilter, mau saya seleksi hanya yang jumlah karyawannya di atas 10 yang diambil. Nah, hanya yang jumlah karyawannya di atas 10 saja yang diambil. Berarti, kalau nanti query-nya saya buat, yang diambil itu cuma 2 ini saja. Ya, kalau Anda bisa melihat, tidak ada yang di atas 10 selain departemen yang di 50 dan departemen yang di 80. Nah, sekarang bagaimana cara memfilternya ini? Ya, jumlah karyawan kan hasil count. Nah, berarti kan kita mau nggak mau harus memfilter berdasarkan hasil count ini. Nah, coba saya gunakan cara seperti ini. Saya copy saja biar cepat ya. Where count employee ID di atas 10. Nah, biasanya kan kalau kemarin di single row function, kita menggunakan cara ini kan ya, menggunakan where, lalu functionnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, coba kalau cara ini saya jalankan, bagaimana hasilnya? Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa ada sebuah pesan error, yaitu apa? Group function is not allowed here. Ya, group function is not allowed here. Group function-nya tidak boleh digunakan di where. Ya, group function-nya tidak boleh diletakkan di where. Nah, lalu bagaimana sekarang? Bagaimana cara memfilternya ini? Nah, saya kenalkan Anda dengan klausa having. Ya, perintah query select itu klausanya apa saja? Select, from, where, group by, having, dan order by. Nah, dengan Anda mengetahui dan mempelajari klausa having ini, maka semua klausa pada query select sudah Anda dapatkan semua, sudah Anda ketahui semua. Tinggal nanti perkembangan untuk pembelajarannya saja. Nah, bagaimana menggunakan klausa having? Tadi kan select, from, where, group by, having, dan order by. Maka klausa having diletakkan setelah group by. Saya copy.
Ini where-nya saya hapus. Nah, bentuknya seperti ini. Having diletakkan setelah grup by-nya. Having count employee ID di atas 10. Nah, seperti ini. Nah, keluar ya, bahwa yang diambil hanya yang yang jumlah karyawannya di atas 10, yaitu departemen ID 50 dan departemen ID 80. Seperti itu. Oke, ini contoh pertama untuk menggunakan klausa having. Ya. Perlu diingat-ingat lagi ya, bahwa klausa having itu digunakan untuk menseleksi. Klausa having digunakan untuk menseleksi, ya, berdasarkan hasil group function. Berdasarkan hasil group function. Oke, contoh lain nih. Contoh lain untuk penggunaan klausa having. Saya ingin mengambil daftar manajer ID yang memimpin sejumlah genap karyawan. Mengambil daftar manajer ID yang memimpin sejumlah genap karyawan. Maksudnya sejumlah genap itu apa? Maksudnya gini loh. Manajer-manajer ini memimpin karyawan. Nah, jumlah karyawan yang dipimpin itu genap. Ya, angka genap. Manajer-manajer ini punya karyawan, nah jumlah yang dipimpin ini jumlahnya genap. Itu maksudnya ini kebutuhan saya yang sekarang ini. Nah, pertama-tama seperti biasa, kita tidak usah terburu-buru. Kita tidak usah terburu-buru ke klausa having-nya. Kita tidak usah terburu-buru ke klausa having-nya. Kita buat dulu yang nggak pakai having. Kita ambil dulu, kita ambil daftar manajer dan jumlah karyawan yang dipimpin. Nah, ini dulu yang diambil. Kalau ininya sudah bisa, baru kita ngomong ke having-nya. Oke, kita ambil dulu. Select manager ID, count employee ID from employees. Group by manager ID. Nah, sudah dapat. Ini adalah jumlahnya. Ini ada yang 0. Ya, yang 0 ini berarti ada karyawan, dia tidak punya manajer, cuma 1 orang. Sisanya ini manajer ID-nya ID-nya 100 manajernya. Nah, manajer ID 100 ini dia memimpin 14 orang karyawan. Manajer ID 120 dia memimpin 8 karyawan dan seterusnya ke bawah ini. Nah, kita sudah punya kan sekarang? Nah, sekarang kita ambil. Kita seleksi, ambil yang jumlahnya genap saja. Nah, ambil yang jumlahnya genap saja. Saya copy. Sama ya, karena ini masih menggunakan count, maka kita akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan having lagi. Having. Nah, kita tetap menggunakan having, tapi bagaimana sekarang memeriksa genap ganjilnya? Kita akan menggunakan having tetap ya, karena ya mau kita seleksi berdasarkan hasilnya count. Ya, tetap sama seperti yang contoh pertama. Tapi bagaimana memeriksa genap ganjilnya? Nah, kita gunakan ini mod. Nah, ini kalau di contoh yang di video yang kemarin yang number function, mod kita gunakan untuk memeriksa kelipatan. Mod count employee ID. Ya, yang mau kita periksa kelipatannya kan jumlah karyawannya. Berarti kan kita masukkan count employee ID lalu koma 2 sama dengan 0. Mod count employee ID, 2 sama dengan 0. Maksudnya apa? Jika hasil sisa bagi dari
jumlah karyawan count employee ID ini jika dibagi 2 tidak ada sisa baginya, maka jumlah karyawan ini adalah kelipatan 2. Ya. Otomatis kalau kelipatan 2 pasti genap. Saya ulang lagi. Mod itu untuk memeriksa kelipatan, untuk memeriksa sisa bagi. Nah, jika mod kita masukkan jumlah karyawannya, count employee ID, lalu kita bagi dengan 2, sisa baginya 0, hasil sisa baginya adalah 0, maka jumlah karyawan tersebut adalah jumlah genap. Seperti itu. Kita buktikan ya. Nah, Anda bisa lihat 14, 8, 6, 8, 6, 4, 8. Tidak ada jumlah ganjil, semuanya adalah jumlah genapnya saja. Yes. Sudah 2 contoh, satu contoh lagi. Nah, untuk contoh terakhir ini saya akan mengambil tabel yang berbeda. Saya mau memeriksa kode mata kuliah mana saja yang rata-rata UAS-nya di bawah 65. Nah ini. Saya mau memeriksa kode mata kuliah mana saja yang rata-rata UAS-nya di bawah 65. Nah, pertama-tama Anda harus tahu dulu tabelnya seperti apa. Nah, untuk mengambil rata-rata UAS, kita menggunakan tabel nilai. Struktur tabel nilai itu seperti ini, DESC nilai. Nih, Anda lihat dulu struktur tabelnya. Nah, NIM, NID, kode MK, ya, kode mata kuliah, tugas UTS dan UAS. Jadi di sini ada NIM-nya juga. Ya, tabel nilai ini digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa per mata kuliah, per mahasiswanya dan juga per dosennya. Jadi kalau permisalan mata kuliahnya sama, dosennya beda, nama juga bisa disimpan. Seperti itu. Nah, sekarang kita ambil dulu, sama seperti tadi. Ambil rata-rata UAS per kode MK. Select kode MK, average, AVG UAS ya, average, from nilai, group by kode MK. Saya cek sebentar. Oke. Nah, Anda bisa lihat bahwa untuk kode MK D201 rata-ratanya 76,25. Rata-rata ini diambil dari mana sih? Rata-rata ini diambil dari nilainya mahasiswa. Dari nilainya mahasiswa. Di rata-rata seperti itu. Nah, di sini saya mau ambil yang di bawah 65. Harusnya ada. Ini ada 1. Ada 2. Mana 2? Nah, 2. Oh, ada 2 saja. Maka, kalau nanti query-nya saya rubah, hasilnya hanya cuma 2 ini saja. Yang 52,5 ini dan 60 ini saja. Sisanya kan tidak ada. Oke, lanjut. Sama, kita gunakan having untuk menseleksinya. Seleksi, ambil yang rata-ratanya di bawah 65 saja. Saya copy. Di bawah 65. Nah, eksekusi. Nah, sudah benar. Oke. 3 contoh sudah saya tunjukkan kepada Anda, semuanya juga menerapkan untuk having ya, menerapkan having. Dan di sini pun Anda juga sudah mempelajari bagaimana sih menseleksi data berdasarkan hasilnya group function. Yang jadi poin penting yang perlu Anda ingat adalah untuk menseleksi berdasarkan hasil group function, kita menggunakan klausa having.
Jadi kalau Anda mau menseleksi berdasarkan hasilnya min, menseleksi berdasarkan hasilnya max, menseleksi berdasarkan hasilnya count, dan group function yang lain, letakkan di posisi having, jangan di where. Oke ya, tadi juga sudah saya tunjukkan ada errornya. Lalu, klausa having tidak bisa digunakan berdiri sendiri. Dia harus digunakan dengan group by. Jadi, kalau Anda select from having tanpa group by, tidak bisa ya. Kalau Anda select from having dengan group by, baru bisa. Ya. Intinya, tadi saya ulang lagi, kalau ingin menseleksi berdasarkan hasilnya group function, letakkan di having. Lalu, kalau Anda menggunakan having, jangan lupa menuliskan group by-nya. Seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda dalam pembelajaran Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.